Halo teman-teman, balik lagi di channel aku, Niki. Di video kali ini, Niki mau sharing ke kalian mengenai kehamilan Niki dari trimester 1 sampai trimester 3. Nah, ini tuh kelanjutan dari yang promil kemarin. Kalau misalkan kalian belum nonton dulu ya yang di sini. Kalian bisa klik. Oke, mari kita mulai. Nah, aku baru tahu aku hamil itu waktu usia kandungan 6 minggu dan nggak ada tanda-tandanya juga, jadi aku nggak tahu sama sekali kalau aku hamil. Nah, di bulan Juni aku iseng-iseng nih, nggak tahu feeling, nggak tahu apa ya, tiba-tiba pengen aja nih cobain tes pack gitu. Nah, setelah itu dicobakan lah ya. Nah, tahu-taunya hasilnya itu garis 2. Alhamdulillah, Allah memberikan aku rezeki setelah penantian 10 bulan. Karena seneng banget, Niki itu langsung hubungi suami Niki dan bilang kalau Niki itu alhamdulillah positif hamil. Nah, sorenya Niki berangkat tuh ke bidan. Dan kata bidannya, alhamdulillah dede bayinya sehat-sehat aja. Karena Niki nggak ada tanda-tanda kehamilannya. Nah, Niki tanya kan, apakah wajar nggak sih kalau misalkan nggak nggak mengalami tanda-tanda kehamilan seperti orang-orang lainnya gitu kan. Nah, kayak mual, muntah, sakit kepala, lemes, kayak gitu. Nah, cerita lucunya setelah dari bidan yang tadi itu, entah sugesti atau apa, Niki tuh langsung mual muntah kayak gitu. Kan lucu ya, karena tersugesti kenapa sih kita aku nggak mual gitu kayak orang-orang lain gitu atau ibu-ibu hamil lainnya gitu kan. Ternyata setelah dari sana mungkin tersugesti juga dan akhirnya Niki mual muntah juga. Oh, ternyata kayak gini rasanya mual muntah di saat kehamilan itu. Nah, terus setelah usia kandungan Niki 9 weeks atau 9 minggu, lain ngidam waktu Niki nih ya. Niki tuh ngidamnya jus belimbing, mangga dengkak. Kalau di sini ya, kalau misalkan kalian nggak tahu, itu mangga yang suka ada di pinggir jalan yang warnanya hijau terus kayak bunga. Nah, di sini namanya mangga dengkak gitu. Nah, setelah itu masuk ke trimester 2. Nah, frekuensi mual sama muntahnya itu udah agak berkurang lah ya gitu. Jadi nggak hampir tiap sehari itu bisa 2 atau sampai 3 kali muntah, atau misalkan sehari sekali muntah. Nah, di trimester 2 ini biasanya tergantung sih ya, tergantung orang. Di frekuensi muntahnya yang di trimester kedua ini paling 2 hari sekali atau 3 hari sekali gitu. Usia kandungan Niki berapa ya? Pokoknya Niki ngerasain di trimester 2 ini tuh di bagian bawah perut itu gatal segatal-gatalnya. Nah, kalau kata orang dulu itu tuh katanya dede bayinya lagi tumbuh rambut. Karena Niki nggak kuat sama gatalnya, Niki garuk tuh. Dan hasilnya kena marah lagi. Katanya jangan digaruk, nanti berbekas kayak telapak kuku macan. Nah, Niki mau tanya dong sama mom semua, di trimester 2 ini Mom pernah ngerasain apa sih? Masih mual muntah kah? Atau misalkan sama kayak Niki gitu, perut bagian bawahnya itu gatel segatal-gatalnya? Coba komen di bawah ya. Karena penasaran, pingin tahu nih dede bayinya cewek atau cowok. Nah, Niki itu USG 4 dimensi di sini di klinik utama Cimahi Sehat. Di sini Niki nggak di endorse ya. Cuma ngasih tahu aja Niki USG 4 dimensinya di sini untuk yang misalkan rumahnya di daerah Cimahi. Kenapa di klinik utama Cimahi Sehat ini? Yang pertama karena dekat dari rumah. Terus yang kedua ini
dokternya baik-baik atau friendly lah ya. Terus yang ketiga itu untuk biayanya murah, kehitungnya ya untuk 4 dimensi. Nah, tetapi di sini itu nggak bisa langsung, jadi harus kayak kita pendaftaran dulu, baru kalau nggak salah 2 minggu deh harus nunggunya. Itu nanti kita dikasih jadwal kayak gitu. Nah, ini dia hasilnya. Nah, untuk ke bagian wajah, ini wajah dede bayinya. Nah, kalau untuk kelaminnya di sini Niki nggak print, tapi ada Niki foto. Kalau misalkan fotonya ada, nanti Niki kasih gambarnya di sini. Lanjut ke trimester 3. Nah, di usia kandungan Niki 31 weeks. Nah, di sini tuh kaki Niki mulai bengkak sebengkak-bengkaknya. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu kaki kalian bengkak atau enggak, kalian bisa cek dengan cara menekan bagian atasnya untuk kaki kalian. Kalau misalkan bagian kakinya itu lama untuk baliknya, itu udah dipastikan kalau kaki kalian bengkak. Di usia kandungan Niki 30 weeks, berat badan Niki itu kurang lebih 78 kilo. Nah, parahnya di usia 31 weeks-nya Niki itu naiknya 6 kilo setengah atau 6,5 kilo. Jadi 84,5 kilo. Nah, karena drastis, bidan Niki bilang, coba tes urin lagi ya, kata dia gitu. Nah, setelah itu dites urin lah Niki kan, dan hasilnya negatif, alhamdulillah. Karena kalau misalkan kaki bengkak, terus tensi naik dan berat badan naiknya cepat, itu bisa tergolongkan terkena preeklamsi ringan, katanya gitu. Nah, kalau nggak salah di waktu 31 weeks itu tensi Niki itu 140/90. Nah, udah kan ya, karena hasil urinnya negatif, jadi setidaknya masih aman katanya gitu. Nah, setelah di 39 weeks atau 39 minggu, nah Niki kontrol kan. Nah, di sana waktu pas ditensi lagi, ternyata tensi Niki itu naik lagi 150/100. Nah, karena kata bidannya selagi hasil urinnya negatif, itu nggak apa-apa, masih aman, masih bisa dikendalikan dengan obat, katanya tuh gitu. Di usia 39 weeks itu, karena Niki kan pingin ya, penasaran nih USG terakhir sebelum lahiran tuh kayak gimana gitu, biar tahu kondisinya si dede bayi ini gitu. Niki pergilah untuk USG lagi. Nah, di sana sebelum masuk itu kan pasti ditensi dulu ya. Nah, di tensi ternyata yang bikin Niki kaget adalah tensi Niki itu naik sampai 190/110. Nah, syok dong. Sampai 3 atau 4 kali gitu dicoba lagi dan makin naik, ada yang 201, 214 kayak gitu. Jadi yang diambilnya yang pertama aja, mungkin karena syok jadi tensiannya naik lagi kayak gitu. Sampai si asistennya itu nanya, teh kerasa pusing gak sih sekarang kayak gitu, sekarang kerasanya kayak gimana? Nah, yang Niki rasain pada saat itu adalah mata sebelah kiri itu buram. Niki kira itu dari radiasi handphone ya, karena Niki suka main handphone kayak gitu. Ternyata enggak. Nah, itu tuh bisa banyak halnya atau banyak penyebabnya. Salah satunya dari darah tinggi itu, katanya tuh gitu. Nah, setelah itu Niki masuk, diceklah sama dokternya kan ya. Katanya untuk bayinya sehat alhamdulillah, terus berat badannya juga 3 kilo, terus udah posisi atom atau misalkan sudah cukup bulan, dan ketubannya juga udah cukup kayak gitu. Si dokternya itu nanya, ada keluhan gak bu, katanya tuh gitu. Aku bilang kan, kalau untuk keluhan dedenya sih nggak ada dok, cuman kalau di sini mata saya sebelah kiri buram, dan tadi di tensinya juga agak tinggi 190/110.
kayak gitu. Dokternya langsung kaget, hah, gitu kan, kayak gitu. Pas dicek di bukunya, langsung lah si dokter itu tuh nyuruh untuk tes urin lagi. Nah, mungkin karena Nikinya shock, stres gitu ya. Niki nunggu 1 jam buat ke toilet aja. Udah minum 1 botol biar cepet kencingnya kayak gitu ya. Ternyata pas udah dikasih, udah lama tuh ya. Ternyata si asistennya itu pun kaget karena uh, hasilnya itu tuh urinnya protein positif 3. Semoga aja salah katanya Bu ya, alat yang di sini. Nah, dicoba lagi ternyata masih tetap protein positif 3. Nah, si dokternya itu mencekkan ya apa ada riwayat. Nah, ternyata dari si angka 140/90 itu udah termasuk preeklamsi ringan kata dia. Cuman waktu kemarin itu kan urinnya belum dicek kan untuk yang terakhir. Nah, jadi pas terakhir ini karena tensian tinggi, dicek urin protein positif 3. Dokter cuma bilang ini rujuk ya, harus secepatnya. Nah, karena bunda aku itu shock dan aku juga sama gitu ya. Nah, rujuk gimana dok masuknya gitu? Apa harus sesar atau masih bisa diturunin tensiannya terus normal atau kayak gimana? Nah, setelah itu Bunda tanya kan, terus kayak gimana ini dok katanya gitu. Yang nyebelinnya itu si dokternya cuma bilang, saya di sini cuma bisa bantu doa. Gemeteran nggak? Orang lagi shock gitu ya, tiba-tiba dikatain saya di sini cuma bisa kasih doa. Kebayang nggak? Ya ampun gitu ya, stresnya aku udah dengar kata rujuk, terus kata sesar. Pokoknya serba gimana ya, itu kepala udah mumet, di jalan tuh cuma bisa nangis dan harus segera dirujuk. Dan akhirnya aku rujuk itu tanggal 19 Februari. Ini ada, bentar. Nah, ini tanggal 19 Februari. Ini tensiannya 190/110. Berat bayinya 3 kilo. Letak kepalanya udah di bawah. Terus ini janinnya tunggal hidup, usianya udah atem, ketubannya cukup, plasentanya normal. Dan yang ini yang bikin kaget, protein positif 3. Dan notesnya itu rujuk. Nah, dari situ aku dirujuk ke satu rumah sakit dan harus menginap di rumah sakit. Nah, itu dia cerita atau sharing aku dari kehamilan aku trimester 1 sampai trimester 3. Nah, untuk kelanjutannya nanti aku bikin di video terpisah aja ya, mengenai si preeklamsi ini gitu ya. Mungkin segitu dulu aja untuk sharing kali ini. Kalau misalkan kalian ada yang mau tanya, itu bisa komen di bawah, aku tunggu. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Di share juga ya. Oke, see you on my next video. Bye.